sampai ngelayanin komplain pernah, terus ngadepin customer yang aneh juga pernah, terus kayak jadi supervisor pernah. Baru setelah itu kamu punya keberanian untuk bikin usaha. Menarik ya. Umur kamu masih muda tapi banyak ya pengalamannya ya. Kerja keras tuh gak cukup, ilmu tuh perlu. Jadi perlu dibarengi sama itu tolong ya, garis bawahi ya. Kerja keras gak cukup, ilmu juga perlu. Iya, artinya harus dibarengin ya dua-duanya. Siaran edukatif ringan dan unik. Halo, dengan jasa sewa badut salah, sewa badut lagi. Halo, dengan jasa event organizer. Iya Pak, ini saya lagi kayak butuh event nih. Saya mau ada kebutuhan untuk event organizer. Kayaknya ini untuk keperluan event besar banget. Kayaknya ini senasional lah kurang lebih gitu. Kira-kira bisa menyediakan kontribusi atau jasanya gitu Pak? Apa? 100M? Wah ini kemahalan nih. Nggak bisa nih, harus langsung tutup aja nih. Wah nggak bisa nih. Udah mulai. Mohon maaf saudara sekalian. Halo, selamat datang di acara kita lagi teman-teman sekalian. Di podcast seru yang pastinya tidak kalah seru karena pembawa acaranya selalu seru dan agak meriah gitu ya. Hari ini kita kedatangan tamu hebat nih. Hari ini tuh saya tadi habis ngobrol lewat telepon soalnya, dan saya tidak menemukan titik kesepakatan. Kok bisa-bisanya sih ada I.O. nih mahal banget gitu loh. Dan sekarang nih ternyata di sebelah saya baru sadar. Tadi pas saya telepon tuh kayak masih setengah sadar gitu loh. Dan ternyata sekarang saya sadar ada Siva nih, mahasiswa Unibi. Tepuk tangan dong. Keren banget loh. Jadi Siva ini tuh adalah salah satu mahasiswanya Unibi yang kayaknya punya bisnis ya Siva. Ada sih Pak. Nah ini aku tuh baru inget banget. Tadi ngapain ya aku capek-capek telepon orang gitu. Padahal sebelah saya ini kayaknya adalah pengusaha sukses yang masih muda nih. Atau menuju sukses lah ya pastinya. Siva, boleh kenalan dulu dong. Siva nih mahasiswa Unibi dari program studi apa? Dan emang Siva punya bisnis apa gitu nih yang mau dibocorin, karena kita mau ngobrol-ngobrol soal bisnis nih kayaknya hari ini Siva. Boleh banget dong Pak. Jadi salam kenal semuanya. Aku Siva Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen angkatan 2023. Aku punya bisnis itu catering dan event organizer. Tuh kan, aku salah tadi nelpon gitu ya depan orangnya, padahal ternyata dia punya bisnis event organizer. Dan dia juga punya bisnis catering ya. Wah keren banget nih. Jadi hari ini tuh gue pingin banget ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang keren banget gitu ya. Tapi khususnya aku pingin ngobrol tuh gimana sih caranya anak muda masih umur kayaknya nih kan masih kelihatan kayak 16 tahun lah ya. Kira-kira tuh apa sih tipsnya kok dia bener-bener termotivasi banget gitu loh untuk buka bisnis, dan sebetulnya menguntungkan gak sih Sif? Jadi aku tuh pingin tahu gitu nanti. Sebetulnya bisnis tuh asik gak sih dan enjoyable things, atau jangan-jangan tuh kayak bisnis itu sebenarnya menyebalkan banget deh Pak. Tapi ternyata setelah dicobain ada hal apa gitu menarik yang kira-kira bisa dilakukan atau apa. Nah aku mau tahu tentang itu dulu. Tapi sih sebelumnya nih aku mau nanya-nanya dulu nih. Siva, sebenarnya Siva nih punya bisnis bergerak di bidang catering sama di bidang I.O. ini tuh nyatu kah? Atau dua usaha yang berbeda gitu, misalkan dua logo gitulah ya yang berbeda, atau gimana sih Sif sebenarnya? Sebetulnya itu tuh dua usaha yang berbeda sih Pak. Cuma memang mungkin ke depannya kita akan buat satu mungkin jadi perusahaan ya Pak ya. Keren banget. Udah terpikir loh dari sekarang. Cuman ya mungkin pelan-pelan sekarang sambil kita merintis. Oke, Sif, aku mau tanya gini. Apa sih yang membuat kamu kepikiran untuk ngerintis usaha ini pertama kali? Which is sebenarnya teman-teman, Siva ini kan juga salah satu orang yang cukup sering diskusi sama saya di luar dari konteks podcast kita gitu ya. Dan aku tuh tertarik banget dengan cara dia berpikir bahwa di umur dia yang mungkin masih 20-an ini gitu ya. 20-an early malahan gitu kan. Tapi kok udah kepikiran gitu loh sebenarnya untuk bikin bisnis, dan apalagi bisnis ini tuh kan bisnis yang bisa dibilang gak gampang-gampang banget gitu loh sih. Bisnis yang kayak hard selling gitu ya, yang harus berjuang keras untuk menjual produk. Apalagi kalau nggak enak lah dikritik apa dan segala macam, itu banyak banget tantangannya gitu kan. Apa yang mendorong kamu pertama kali sampai akhirnya kamu yakin bahwa gue mau bisnis gitu sebagai anak muda gitu? Oke, mungkin agak panjang tapi iya. Kita punya waktu 2,5 jam ya untuk podcast hari ini. Jadi nanti bisa dilihat waktunya 2,5 jam. Kita punya waktu. Gimana? Jadi, aku
kan lulus tahun 2020 Pak. Jadi memang dari awal tuh sebenarnya nggak mau Lulus kuliah. SMA. SMA. Oh oke. Tahun 2020 nggak mau kuliah Pak, karena saya nggak suka belajar. Capek Semua banget. orang sepertinya begitu ya, saudara-saudara ya. Capek banget Pak belajar. Jadi saya nggak suka belajar. Terus saya pengen buka usaha. Sebenarnya pas lulus tuh sempat juga buka usaha makanan. Yes. Cuma mungkin kan dulu belum punya ilmunya dan segala macam. Oke. Terus saya cari kerja. Pada saat itu cari kerja susah banget karena zaman COVID juga ya Pak. Iya benar. Saya di situ kerja cukup banyak pengalamannya karena segala hal dicobain. Bagus dong. Iya. Mungkin itu modal dasarnya akhirnya berani bikin usaha kan? Iya. Benar nggak sih? Nah, iya. Terus. Jadi barista pernah. Jadi sales marketing juga. Sales marketing juga pernah. Oke, lengkap ini. Terus jadi admin. Admin juga pernah. Terus pernah ngerangkap jadi finance, Banyak jadi sales, banget. jadi admin. Kemudian akhirnya keterima di satu tempat di perusahaan. Oke. Di situ saya ngerintis karir Pak dari awal sampai akhirnya tuh menjabat sebagai SPV. Oh, Iya. loh, berarti itu sebenarnya kamu dibilang berarti udah bisa bilang punya pengalaman kerja yang agak nggak main-main dong ya, umur kamu masih segini gitu. Maksudnya saya kepikiran malah kayak, oh kamu tuh cuma bisnis doang dari awal gitu atau coba-coba. Berarti kamu tuh udah pernah melanglang buana sebagai tim staff gitu-gitu ya, sampai marketing pun pernah ya. Oh, terus apa lagi? Nah kemudian kan dari berbagai macam pengalaman itu kayak ketemu sama customer macam-macam, terus juga pernah jadi bagian komplain, nge-handle komplain. Tiap hari tuh ada komplain Pak. Iya, itu hidup ya. Sama seperti hidup saya juga tiap hari menghadapi komplain. Kayak misalnya tiap bangun tidur sebelum kerja tuh udah kepikiran kayak aduh hari ini masalah. Apalagi nih yang datang gitu. Karena komplainnya tuh dari telepon iya, ketemu iya, dimarahin, dibentak-bentak itu sering banget. Jadi kayak udah biasa aja sih makin kesini. Ini mentalnya luar biasa nih. Terus akhirnya kerjakan sebagai SPV. Itu pengalaman pertama umur 19 ke 20 tahun. Jadi SPV termuda di perusahaan itu karena memang nggak ada lagi. Dan sebelumnya juga saya udah kayak nanti dulu Pak takut kan masih muda. Tapi Bapak manajer ini kebetulan percaya sama saya. Oke. Jadi ada trust ya yang muncul dari si pimpinannya. Betul. Nah dari situlah saya banyak belajar sih sebenarnya kayak nge-handle karyawan itu kan manage karyawan itu saya Pak ya. Dan itu yang memotivasi kamu terus bikin bisnis sendiri. Emang nggak ujuk-ujuk saudara-saudara ya ternyata. Saya pikir tuh di kepala saya tuh kayak pas awal mau podcast ini tuh gue mikir gini. Oh ini mah pasti nanti ujung-ujungnya jalan cerita hidupnya adalah saya termotivasi karena orang tua saya punya bisnis. Saya termotivasi karena kampus saya itu doang gitu ya. Ternyata selain kampusnya juga yang justru malah mendorong tuh karena pengalaman kamu turun langsung ke lapangan. Di lapangan dibak-bak gitu ya. Jadi benar-benar kayak yang sampai ngelayanin komplain pernah. Terus ngadepin customer yang aneh juga pernah. Terus kayak jadi supervisor pernah. Baru setelah itu kamu punya keberanian untuk bikin usaha. Menarik ya. Umur kamu masih muda tapi banyak ya pengalamannya ya. Oke, aku mau nanya lagi sih Pak. Terus sampai akhirnya kepikirannya tuh bisnis. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu tuh Syifa ini salah satu anak muda yang punya bisnis yang bergerak di bidang makanan. Namanya tuh Moer Ato ya. Bener ya? Nah, kamu sampai kepikiran bisnis Moer Ato atau yang bergerak di bidang food and beverage ini tuh apa yang mendorongnya gitu? Apakah karena kerjaan sebelumnya juga food and beverage atau other things yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk masuk ke bidang itu? Oke, sebenarnya aku pengen punya bisnis Pak. Oke. F&B itu adalah bisnis yang paling saya hindari sebetulnya. Oh justru itu yang kamu hindari? Iya, karena menurut saya itu paling ribet. Ribet karena apa tuh? Masaknya kali ya? Iya, udah gitu ada develop menu, harus konsistensi sih rasa. Oh ya, betul. Terus juga banyak banget hal pikiran, makanya itu dihindari sebetulnya. Cuma kadang kita kemakan omongan sendiri. Bener. Saya juga sering begitu. Maunya apa? Bilangnya nggak mau, tapi ujung-ujung itu terus yang dilakuin ya. Benar. Nah awalnya tuh karena sebetulnya nenek saya tuh punya catering rumahan juga Pak. Oh, Oke. Suka masak dan pintar masak. Cuman karena umurnya udah semakin tua, jadi udah nggak mumpuni juga kan tenaganya. Dari situ kayak saya kepikiran sayang banget nih kalau nggak dilanjutin gitu. Aku kan panggil ke nenek itu mama. Mama nih udah orang tahu masakannya enak gitu. Padahal enak kan? Ini gimana caranya ngembangin gitu. Nah sebenarnya Moer Ato ini adalah modifikasi rasa dari masakan mama. Terus sama aku lucu ya. Oke. Kemudian aku tuh pengennya bikinnya kedai makanan Pak awalnya. Makanan Sunda. Jadi kalau Moer Ato tuh kan lokal tes Moer at lokal tes. Aku tuh pengennya
lokal, rasa lokal Nusantara ya. Cuman semakin kesini karena kebetulan memang ibu juga suka ada pesanan-pesanan makanan rice bowl dan lain-lain. Akhirnya atau dia dibuat catering aja, nggak jadi buat kedai. Gitu. Karena kalau kedai juga itu kan modalnya lumayan ya Pak. Betul. Karena harus ada tempat segala macem gitu ya. Padahal zaman sekarang kan nggak perlu harus ada sampai segitunya untuk bikin satu usaha. Artinya semua bisa kita jadiin lahan lah ya untuk usaha. Oke. Jadinya kita cari ide lain, udah kita bikin catering aja, kita maksimalin di sini, kita marketing di sini. Udah itu kan kalau catering sebenarnya lebih susah sih Pak, karena kan catering itu harus kita nge-guide trust dari customer dulu gitu. Makanya ketika udah dapat customer, gimana caranya mempertahankan si customer itu kan. Oke, ada satu point of view yang menarik buat aku sebetulnya Syifa. Gini, kan gak semua orang dengan usia kamu tuh punya pemikiran atau wawasan sampai sekedepan itu gitu ya. Artinya maksudnya dari cara kamu ngomong tuh kelihatan kalau kamu memang punya background experience yang gak main-main gitu. Karena bahasa kamu aja kan kelihatan kayak terstruktur banget gitu. Aku kayak gak ngobrol sama mahasiswa sebenarnya, gue lebih kayak ngobrol sama eksekutif muda lah ya gitu kan. Nah aku tuh mau tanyanya gini sebenarnya Syifa, poin pentingnya. Yang mendorong usaha kamu akhirnya bikin jadi kamu yakin bahwa usaha ini akan bagus kan udah jelas tuh ya apa masalahnya dan sumbernya dari mana. Yang aku malah mau tahu tuh gimana cara ngebentuk kepercayaan dirinya tuh loh Syifa. Karena anak muda tuh kan kadang banyak takutnya ya. Udah tau lah ya. Namanya juga kan sekarang yang lagi hits di mana-mana kan Gen Z. TikTok geser dikit, Gen Z dipermasalahkan. TikTok geser sedikit, jadi kayak kasihan gitu. Sementara kamu juga part of a Gen Z loh. Tapi you're quite choosing a different path. Jadi kamu tuh kayak milih jalur yang beda banget. Itu apa sih yang ngedorong kamu sampai akhirnya udah aku yakin banget aku mau bisnis gitu. Hal apa sih yang sampai kamu kepikiran untuk konsisten gitu loh? Konsisten ya Pak. Kalau kepercayaan diri sebenarnya agak bingung juga ya terbentuk dari mana. Mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lebih ke mungkin tujuan hidup ya Pak. Jadi berat banget nih tujuan. Oke, kenapa? What's wrong? Atau ada something apa di tujuan hidup ini yang membuat kamu terdorong untuk melakukan itu? Menurut aku tujuan tuh penting banget nih Pak. Ya betul. Tanpa ada tujuan kita nggak tahu nih mau kemana. Oke, setuju. Tujuan aku hidup tuh aku pengen bisa bermanfaat buat bermanfaat. Gitu. Bener-bener boldness banget ya. Unibilang belak gitu. Untung nggak roboh ya. Tadi hampir gempa di kampus kita, saudara-saudara. Bermanfaat untuk keluarga aku tentunya. Aku tuh kadang suka mikir kayak aku bisa nggak ya jadi anak yang baik, kakak yang baik, adik yang baik. Dan untuk ngebentuk itu menjadi baik, itu kan tentunya kita perlu membuat sesuatu di diri kita ya Pak. Ya betul, oke setuju aku. Mungkin kepercayaan diri dari situ sih, makanya aku nggak terlalu peduli. Mungkin kanan kiri segala macam, kita fokus aja sama jalan. Ini menarik banget deh, si Syifa ini keren banget. Jadi intinya satu sebenarnya ya, ketika kita mau sukses, hal pertama yang harus kita lakukan tuh we have to set really strict goals. Atau kita ngeset satu tujuan yang kita tetapkan dan kita tuh harus konsisten dengan tujuannya gitu. Itu menarik banget sih karena justru banyak orang tuh kayak hidup tuh ngalir aja lah ngalir. Bukan nggak boleh ya Sif ya, tapi lebih ke kayak kalau hidup lu cuma ngalir, tapi lu nggak punya tujuan juga, gimana mau suksesnya gitu ya? Karena kita nggak punya apa yang ingin kita raih gitu. Dan mungkin yang Syifa miliki itu adalah itu goalsnya atau tujuan jelasnya. Menarik banget tuh. Goals akan menimbulkan sesuatu yang baik untuk membuat semua hal yang kita lakukan tuh sukses gitu ya. Syifa, aku mau nanya lagi dulu nih. Kan kebetulan kamu sekolah juga di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia kan, di Unibi gitu. Prodinya manajemen lagi. Masuk banget tuh kan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Boleh ceritain dikit nggak hal apa yang menurut kamu ditunjang oleh kampus kamu untuk ngembangin skill kamu atau apapun itu berkaitan dengan usaha kamu atau bisnis kamu? Gitu. Tentunya dengan aku berkuliah Pak ya, itu sangat membantu banget. Yang tadinya aku pikir kayaknya kuliah nggak penting deh. Tadinya aku nggak mau kuliah. Dan sempet kan tadi kepikiran tadi di awal kan bilang kan nggak suka banget belajar kan ya. Ya oke. Sampai akhirnya di kerjaan tuh ternyata aku berpikir ternyata kita kerja keras tuh nggak cukup, ilmu tuh perlu. Jadi perlu dibarengi sama itu tolong ya garis bawahi ya, kerja keras nggak cukup, ilmu juga perlu. Artinya harus dibarengin ya dua-duanya gitu. Nah dari berkuliah ini terus kan aku belajar juga ya pas secara teori gitu. Dan sebenarnya karena mungkin aku udah ngejalanin bisnis,
teori-teori yang aku dapetin dipahami, itu langsung diterapkan gitu. Maksudnya kayak oh ternyata gini nih konsepnya, kita lebih dapat lagi nih alurnya harus kayak gimana gitu. Step-stepnya kayak gimana gitu. Jadi tentunya kok sangat membantu sekali. Apakah Unibi memberikan kamu suatu fasilitas khusus atau apa yang membuat kamu semakin berkembang di bidang kamu? Ya let's say lah ya, kalau misalnya kampus-kampus lainnya sih kayak punya ekstrakurikuler lah, apalah apa gitu. Semangat sekali saudara kita yang satu ini gitu ya, sampai kejedot kanan kiri saudara-saudara. Nah kalau misalkan di Unibi sendiri tuh apa yang Syifa inget yang membuat Syifa tuh merasa kayaknya usaha gue bakal terbantu banget deh nih gara-gara gue kuliah di sini, atau kayaknya keputusan gue kuliah di sini tuh tepat banget sih, meskipun gue tahu kayaknya Unibi itu adalah pilihan yang tepat ya untuk semua orang ya, ngerti banget. Tapi maksud saya apa yang membuat Syifa tuh merasa kayak this is the right choice yang aku ambil dalam hidup aku karena aku bisnis, tapi aku juga difasilitasin di kampus ini. Apa tuh, Syif? Kebetulan Pak, saya tuh ikut PIB. Oke, so sweet banget. Oke, lanjut. Jadi PIB itu kan pusat inkubator. Yes, betul. Aku tuh memutuskan untuk masuk ke PIB ini Pak, karena menurutku ini tuh akan membantu sekali aku dalam mengembangkan bisnis. Karena kan kita bisnis nggak bisa ngelit sendiri nih, kita butuh support dari orang sekitar. Dan menurut aku PIB ini tuh sangat support. Buat nge-support aja sangat sih Pak, menurutku itu sangat ngedorong kita, ngebantu kita gimana caranya ngebangun bisnis yang baik. Tentunya banyak juga advice baru gitu. Yes. Syif, boleh kasih contoh nggak sebenarnya bantuan nyata apa sih yang kamu rasakan gitu kan? Kadang-kadang orang kan pasti kalau dengar kan kayak apa lu dibantu apa, paling juga dibantunya cuman kayak diceramain, dikultumin gitu kan? Atau ada nggak bantuan spesifik apa yang kamu rasakan yang diberikan oleh si PIB tadi ini dari Unibi ini buat kamu dan usaha kamu deh gitu spesifiknya. Spesifiknya Pak, kebetulan aku punya catering ya Pak. Iya. Jadi catering ini tuh dialokasiin untuk rapat mingguan biasanya di Unibi gitu. Dan itu sangat membantu ya Pak untuk rapat pimpinan gitu. Berarti dia nggak cuma diceramain doang kan? Nggak dong. Itu yang aku harus pastiin dulu ya. Bener-bener. Jadi bantuannya tuh bener-bener kayak diberikan bantuan untuk mempertemukan kamu dengan customer juga gitu ya. Nanti ke depannya juga mungkin bisa dapat pendanaan atau apa gitu ya, karena memang kondisinya kan pasti namanya juga usaha dibina, pasti bagus dong, proses pembinaannya pasti akan membuat si usaha ini makin berkembang ke depannya. Syif, aku punya satu pertanyaan terakhir nih, tapi sayangnya nih Syif, aku tuh mau tahu apa sih sebenarnya kiat yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda kita sekarang, khususnya Gen Z ini, untuk bisa punya spirit atau semangat buat ayo dong bikin lapangan kerja. Jadi jangan cuman kayak kerja di orang doang, tapi juga harus punya dorongan untuk punya lapangan pekerjaan yang bisa mempekerjakan atau mengkaryakan orang lain gitu. Apa sih kiat-kiat atau tips and triknya gitu? Iya, menurut aku sih Pak, pertama mungkin kita juga harus memahami ya passion kita di mana gitu. Terus juga kita memahami sih lingkungan di sekitar kayak gimana, kita peka gitu. Kalau misalnya kita lihat zaman sekarang kan cari kerja susah banget ya Pak. Iya benar. Gitu. Susah banget. Betul. Terus kalau misalnya sekarang kita merefleksikannya ke diri kita sendiri deh. Misalnya kita nyari kerja susah banget gitu kan. Ya udah, harusnya kan kita mikirnya gimana caranya nih dapat kerja. Harusnya pikirnya gimana nih dapat cara lain, jalan lain, kita yang membuka pekerjaan untuk orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin kiat-kiatnya apa ya Pak? Dari diri sendiri ya. Berubah dulu lah ya. Mindsetnya diubah dulu gitu ya. Iya. Apa sih mindset yang paling diperlukan kalau menurut Syifa untuk menjadi seorang pengusaha? Satu mindset penting nih buat teman-teman kita yang nonton. Satu, berani. Berani. Berarti sebenarnya dari tadi apa yang kita omongin di awal gitu ya, boldness lah, berani sampai gebrak meja, coy, gitu kan. Itu tuh berarti memang satu hal yang perlu banget dimiliki oleh seseorang yang mau jadi seorang entrepreneur, gitu ya. Dan berani itu dipelajarin nggak di kampus kita? Dipelajarin dong. Gila, luar biasa banget. Syifa abis ini kayaknya langsung jadi brand ambasadornya ya. Universitas Informatika Bisnis Indonesia. Pintar sekali dia dagangnya. Oke Syifa, thank you banget untuk sharing pengalaman singkatnya buat hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan sama Syifa hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman kita juga. Dan pastinya jangan lupa teman-teman, karena menjadi seorang entrepreneur itu bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan atau jualan barang doang. Tapi ada satu poin penting yang aku dapat banget tadi pada saat ngobrol sama Syifa, bahwa bikin usaha tuh tujuannya bahkan sebenarnya bukan cari duit. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan manfaat buat orang lain. Hampir sebagian besar entrepreneur, pengusaha sukses yang pernah saya ajak ngobrol atau wawancara, ngomongnya tuh ternyata sama loh.
Nggak pernah ngomong tentang masalah nyari uang atau keuntungan. Tapi semua menitik beratkan pada memberikan manfaat. Itulah contoh sebenarnya calon-calon entrepreneur sukses nih kayaknya. Dan kalau mau jadi entrepreneur sukses, tolong sekolahnya harus di mana sih Pak? Unibi dong. Iya dong, harus di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Karena kita punya banyak fasilitas ya Siva ya. Mulai dari program studi yang mendukung, fakultas yang mendukung, alat-alat dan sarana prasarana yang mendukung. Termasuk kita punya lembaga inkubator bisnis yang tadi namanya apa sih Pak? PIB Pak. Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Unibi. Dan sudah terdaftar juga di Kementerian Koperasi dan UKM. Sukses terus untuk Siva. Harus sukses juga untuk bisnisnya. Sukses juga mudah-mudahan siapa tahu habis ini karyawannya jadi 800 Siva. Iya kan ya, kita kan nggak tahu sukses. Atau jangan-jangan Siva nanti adalah jadi direktur besar dari perusahaan yang digabungkan. Ya mudah-mudahan ya. Tapi intinya kita akan mencoba supaya gimana caranya semua orang-orang yang punya bakat atau punya sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk dia jadi lebih sukses, kita akan push terus ke arah yang lebih baik. See you at the next podcast ya. Jangan lupa datang lagi di podcast seru yang berikutnya. Nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik. Kayaknya pembahasan kita yang berikutnya agak santai nih. Tapi sesantai apa ya? Kita tunggu dulu ya. Nanti kita lihat di podcast seru yang berikutnya. Bye-bye.